Baik. Hatur nuhun, matur nuwun, tarimo kasih jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah semuanya solih-solihah, baik hati, dermawan. Pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Kalau bilang cakep, yang kompak. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimmus shalihat walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu, bapak, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ilmu, majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu dan dengan silaturahim. Yang hari ini yang ketempatan Insya Allah yaitu Ibu Haja Reno dan Bapak Dudi, semoga keluarga besar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mendapatkan kebaikan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, akhirnya datang juga. Ya. Silakan Bun. Ya. Saya ulangi. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar,
makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Yang belum punya mantu saya doain semoga cepat diberi mantu. Ya. Yang belum punya cucu insya Allah nggak lama lagi punya cucu. Ya. Yang sakit semoga diangkat sakitnya, yang punya masalah diangkat masalahnya, yang kemarin jarang tenang jiwanya insya Allah setelah ini akan tenang. Ya. Amin. Ibu bapak saudaraku seiman, hari ini tema kita adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Tetapi karena sebelumnya kita sudah kaji yaitu 8 amalan untuk menggapai surga, rasanya itu perlu saya tutup dengan pengulangan sedikit ya. Jadi masih ingat nggak Bu Pak, 8 amalan untuk menggapai surga di 1-2 pertemuan yang sudah kita lalui? Sebab biasanya kalau lupa nggak ingat Bu. Nggak ingat ya? Baiklah kalau gitu dimaafkan kalau gitu. Kenapa? Ini penting ya, karena di akhirat itu hanya ada 2, surga, neraka. Ketika kita sudah memahami di dunia ini sebetulnya penting 2 saja Pak Bu, fokus dengan 2 hal saja, udah nggak usah yang lainnya. Apa yang penting? Yang pertama, di dunia ini kita bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Udah itu aja. Soal banyak duitnya, soal banyak itu nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, ini saya teringat ungkapan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan ini, kalau kalian masih diberi sehat, sempat, umur, waktu, kekuatan, cari duit yang sebanyak mungkin. Cari duit sebanyak mungkin, kumpulkan duit sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk senang-senang. Nah, ternyata senang-senangnya menurut beliau itu berbeda. Ketika jamaahnya bertanya, maksudnya Kiai senang-senang gimana? Ya untuk haji, ya untuk umroh, untuk sedekah, menyantuni fakir miskin, membantu orang-orang yang susah. Ya, kemudian kamu kalau ingin kunjung di satu tempat, di situ misalkan ada masjid musola yang perlu direnovasi bangun, kamu ada berikan. Kalau kamu jalan di satu kampung, di satu desa, di situ mohon maaf, apakah jalannya, apakah anak yatim miskinnya, jandanya nggak terurus, kamu ada rezeki, bahagiakan. Kamu pasti akan dibahagiakan oleh Allah. Dan orang yang hidupnya akan diberkahi oleh Allah kalau dia suka berbagi. Kan sudah kita belajar itu. Ya. Kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Ingat dosa? Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Insyaallah. Berjumpa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Masya Allah. Boleh sekali lagi kita mulai. Memulai sesuatu? Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Berjanji? Insyaallah. Berjumpa? Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Masya Allah. Dapat rezeki? Alhamdulillah. Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Jadi dapat rezeki bagi-bagi kan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi alhamdulillah saya jadi teringat dalam satu hadis qudsi Bapak Ibu, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Apa kata Allah? Jadi firman hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Bedanya kalau hadis qudsi tidak digunakan untuk sholat, tapi kedudukannya Masya Allah. Apa kata Allah? Wajabat mahabbati. Wajabat mahabbati. Firman Allah ini mengatakan, aku wajibkan diriku. Aku akan berkahi, aku akan rahmati, aku akan berikan kecintaan satu dengan yang lainnya. Kalau mereka bertemu, berkumpul, saling saling mencintai karena aku, yaitu karena Allah. Kenapa? Karena di akhirat nanti suami istri bisa pisah, kakak adik anak bisa pisah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya akhirnya datang juga.
Tetapi Kena macet. ya, tetapi siapa yang walaupun itu nggak kakak adik saudara sekandung, nggak suami, nggak istri, nggak anak, tetapi bertemunya dia, berkumpulnya dia semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah, maka nantinya dia akan dipertemukan, disatukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi wajibat mahabbat itu aku wajibkan. Jadi Allah nggak akan mengingkari janjinya. Pasti rahmat, kasih sayang, keberkahan Allah berikan pada orang-orang yang bertemu, berkumpul, termasuk di dalamnya bersilaturahim, sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara muslimah, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Jadi pada pertemuan pertama, kedua kita sudah kaji, yaitu 8 amalan untuk menggapai surga. Saya ingin ulangi. Yang pertama adalah orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Jadi kalau kita silaturahim yang secara nyata itu memang bertemu fisik, kopi darat. Tapi kalau kita nggak ketemu, silaturahim itu saling mendoakan. Maka mohon maaf Bapak Ibu, sisipkan di dalam doa kita, setiap kita habis sholat itu doakan teman sahabat kita. Ya. Kenapa? Itu pahalanya besar. Kenapa? Doa-doa yang baik akan diaminkan oleh malaikat, kemudian malaikat berdoa pada Allah kembali untuk kita. Contoh, ya Allah, bila kebaikan, keberkahan, petunjuk, hidayahmu, rahmatmu, rezeki yang baik dan halal, berikanlah kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat, dan jauhkanlah segala keburukan, musibah dan fitnah pada diriku, keluargaku, teman sahabatku. Disebutkan teman-temanku. Malaikat akan mengaminkan, kemudian malaikat berdoa, ya Allah, hambamu ini baik, dia mendoakan teman sahabat saudara. Ya Allah, doa-doa yang baik tadi kembalikan untuknya, ya Allah, berikan untuknya, ya Allah. Ya. Dan orang yang sering mendoakan orang lain, jauh hidupnya lebih baik, insya Allah. Tapi orang yang jarang mendoakan orang lain, kadang-kadang hidupnya sumpah. Baik, satu, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga adalah orang yang takut kepada Allah. Kemarin sudah sedikit saya singgung tentang takut kepada Allah. Paling tidak setiap orang yang beriman itu memiliki rasa takut dalam 4 hal. Ini sangat penting Bu Bapak. Apa itu? Orang yang beriman itu dia paling tidak memiliki rasa takut dalam 4 hal. Yang pertama, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Bapak Ibu tahu, pernah dengar kisah Kosman? Halo? Pernah tahu dengar kisah Kosman? Ya. Mau tahu kisahnya? Kisahnya begini kisahnya. Jadi Kosman ini adalah Masya Allah ya. Kalau sholat Bapak Ibu itu hampir nggak pernah di sop yang kedua. Jadi kalau di sop yang kedua itu sudah menganggap terlambat. Artinya apa? Hampir selalu sholatnya itu sopnya di sop yang pertama. Rajin mendatangi majelis ilmu, banyak infak sedekahnya. Satu hari itu baca Quran itu banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan sampai lebih dari 1 juz. Tapi ketika perang Uhud, dia nggak ikut perang Uhud. Maka para kaum wanita mengatakan, hei Kosman, kamu ini penakut ya? Kamu ini banci ya? Kamu ini laki-laki apa perempuan sih? Sahabat-sahabat Nabi dengan para kaum laki-laki pergi ke medan Uhud, kamu kok malah di rumah? Apa kata Kosman Bapak Ibu? Saya nggak perlu ke medan Uhud, amal saya sudah cukup banyak. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada orang sudah haji 7 kali, umroh 12 kali, mantap nggak? Sudah haji 7 kali, umroh 12 kali, mantap nggak? Biasa aja, wajar saja, lumrah saja. Lawang dia pembimbing haji kok. Nah itu maksudnya. Maksudnya begini. Artinya bukan kita mengecilkan ke tanah sucinya. Kalau dia berulang kali ke tanah suci, tapi kalau sombong nggak ada nilainya. Merasa kebanyakan amal.
Ya. Jadi singkat kisahnya akhirnya Bu, para wanita itu zaman dulu, sampai zaman sekarang tuh hampir sama. Suka moyoi. Kalau bahasa Jawanya moyoi. Moyoi itu apa